Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pada kalimat zalikal kitabu, kenapa kok dimaknai ini adalah kitab, bukan itu adalah kitab? Terus yang kedua, apakah ketika di surga, penduduk surga itu tidak ada kata cukup? Tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada di penduduk surga itu sudah masuk surga, akan tetapi ketika dia melihat ahlul bala, kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia, apakah penduduk surga itu tidak ada rasa cukup atau gimana Mas? Terus yang ketiga, realita pada kehidupan, pada Allah kan berfirman yamhaqu wahur riba wa yurbis shadaqat, akan tetapi pada realita kehidupan riba semakin subur, perbankan semakin jaya, apakah ada keraguan atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertanyaan yang pertama, kenapa dzalika di sini diartikan ini, padahal kita belajar bahasa Arab, dzalika kan itu, dzalika huna bimakna qarib, yang artinya kemudian langsung diterjemahkan ini untuk menunjukkan betul-betul ini loh, maksudnya adalah hadzal Quran laisa ghairuhu. Walaupun di sana ada beberapa pendapat juga yang mengatakan Alkitab itu bukan Al-Quran, tetapi mayoritas ahlul mufassirin itu mengartikan Alkitab di sini adalah Al-Quran, sehingga kemudian karena kedekatan hal tersebut kemudian diterjemahkan dengan ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua tadi apa tadi? Apakah penduduk surga itu kurang puas terhadap nikmat? Penduduk surga pada hakikatnya semuanya puas terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, puas mereka. Bahkan orang yang terakhir kali mendapatkan surga terjelek pun puas. Tetapi bahwa di sana bentuk daripada keinginan untuk mendapatkan seperti itu ada, ya, karena semua orang juga nanti kalau di surga pengennya semuanya bersama Rasulullah di surga Firdaus, semuanya. Sampai hari ini kita juga sama, nanti di surga juga sama. Tetapi ketika menikmati harian tersebut itu mereka puas. Tetapi kalau mereka mau dibandingkan, dan hadis ini adalah konteksnya bukan konteks penduduk surga itu membandingkan terus kemudian kenikmatannya, enggak, tetapi Allah ingin memberitahukan kita bahwa kelebihan daripada fadilah amal itu begitu luar biasa kepada ahlul bala, untuk menjadikan yang sebenarnya di dunia itu orang ahlul bala itu merasakan sebuah penderitaan yang dengannya penderitaan itu bisa dihilangkan dengan kabar-kabar tersebut. Kemudian kenapa riba kok lebih subur daripada sedekah? Ini perlu dibuktikan apakah riba itu lebih subur daripada sedekah. Nanjajal antum pakai riba, insya Allah tambah kaya, tambah melarat. Ya tanya saja yang sudah mau lepas dari riba itu, bagaimana mereka ketika sudah bisa lepas riba, mereka mengambil jalan sedekah, harta mereka itu akan sangat berkembang. Walaupun awalnya kadang-kadang kebanyakan dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang jatuh sampai tingkatan nol. Tetapi setelah itu insya Allah, bahkan sekarang ada ada persatuan, ya, orang-orang yang mereka ini siap untuk membantu orang keluar dari riba, dan ini gencar sekali.
baik membantu secara perekonomian atau pelatihan bisnis atau yang lainnya. Cuman kebanyakannya nggak bisa kita bandingkan kemudian dengan Amerika kok maju, padahal sistemnya adalah sistem riba. Nggak bisa dilihat dari ribanya tok, tapi dari lihat secara kesungguhan, sama-sama sungguh di dalam mendatangkan asbab untuk mendapatkan sesuatu. Nah, hari ini kaum muslimin kan rata-rata kepada malas sekali, malas, minder cenderungnya, foya-foya cenderungnya, enak-enak cenderungnya. Nah, kamu lihat bagaimana orang-orang barat di dalam mengembangkan ilmunya, di dalam mereka terus mengkaji untuk menguasai dunia. Sangat beda jauh sekali. Hampir-hampir kadang kita perhatikan bahwa yang melakukan prinsip-prinsip Islam itu justru orang-orang barat, walaupun mereka melakukan kemaksiatan. Di sisi lain, Allah kalau melihat orang kafir itu ketika berbuat baik, Allah langsung balas mereka di dunia. Kebaikan mereka itu dibalas di dunia. Kalau Allah ingin membalasnya, Allah depan di akhirat tidak. Sehingga ada banyak kelihatan orang baik, orang itu langsung Allah berikan kebaikan di dunia. Kaum muslimin ini kenapa? Sejak kapan mereka ini mundur? Sejak kapan mereka ini berada di bawah? Karena mereka tinggalkan Al-Quran. Mereka maju kenapa? Sejak mereka meninggalkan Injil mereka. Kenapa? Karena Injil mereka terkuasai oleh gereja yang membuat Injil, menyimpangkan Injil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian muncul revolusi, kemudian mereka membuat yang namanya demokrasi. Nggak usahlah kita berada di bawah kitab-kitab suci yang membuat kita selalu terbelakang katanya. Iya, pantas kalau kitab suci mereka sudah disimpangkan dan kekuasaan mereka kekuasaan gereja yang rata-rata dikuasai oleh rahib yang mulai mencengkram dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka muncul konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berpikiran rakyat inilah yang menentukan nasibnya mereka sendiri. Kemudian mereka bersemangat, muncullah mereka datangkan berbagai sebab-sebab untuk mendapatkan kesuksesan dunia. Nah, kita ini sebuah konsep yang sangat baik sekali, kemudian kita tinggalkan konsep itu, akhirnya jatuhlah kita. Dan itu banyak ya, lengkap dibahas dalam sebuah kitab yang berjudul Limadza taqaddamal gharbiyun wa takhallafal muslimun. Kenapa orang-orang barat maju dan kenapa kaum muslimin mundur? Lengkap dibahas di sana. Wallahu a'lam bishawab.